artis papan atas Indonesia, Prilly Latukonsina, memang dikenal dengan sosok perempuan yang suka dengan hal-hal baru. Terkini artis berusia 25 tahun tersebut terjun ke dunia sepak bola setelah mengakuisisi Persikota Tangerang. Meski timnya bermain di Liga 3 Indonesia, namun Prilly menyetarakan dirinya sama seperti artis lain yakni Raffi Ahmad, Atta Halilintar yang berstatus sebagai pemilik klub. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait apa sebenarnya alasan Prilly Latukonsina untuk terjun ke dunia sepak bola, sudah ada wartawan Warta Kota, Rauf Sanzani Simanjorang di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Rauf. Ya, halo, selamat siang rekan Nila. Selamat siang. Rauf, untuk alasan atau mungkin kisah cerita dari Prilly Latukonsina sendiri akhirnya terjun begitu ya ke dunia sepak bola bersama dengan Persikota. Seperti apa informasinya? Ya, terima kasih rekan Nila. Ya, memang kemarin secara resmi artis Indonesia Prilly Latukonsina ataupun produser sekaligus bintang film Kukira Karuma ini memang terjun dengan ke sepak bola dengan status sebagai pemilik dari Persikota Tangerang, di mana dirinya terjun mengakuisisi Persikota karena memang tertarik untuk melihat market besar yang ada di dunia sepak bola. Tapi sebelum itu dirinya sempat juga ternyata berbincang-bincang banyak dengan Wali Kota Tangerang Arif Wismansyah seputar tentang sejarah dari Persikota itu sendiri. Memang Prilly sangat dekat dengan Persikota Tangerang, di mana dirinya juga dulu merupakan salah satu fans dari Persikota. Dan kemudian dirinya juga belajar banyak dari beberapa artis seperti Raffi Ahmad yang dia anggap seperti kakak sendiri, membahas tentang seputar sepak bola dan seputar dirinya mengakuisisi Persikota, maksud saya. Dirinya juga kerap bertukar pikiran dengan Raffi Ahmad. Dan ada cerita menarik juga di mana dirinya menjadi ibu ajaib. Ibu ajaib ini artinya adalah di mana julukan dari Persikota Tangerang adalah bayi ajaib yang membutuhkan sosok ibu ajaib, yaitu Prilly Latukonsina. Dan cerita menariknya adalah di mana dirinya sempat merasa penasaran mengapa Indonesia sangat kesulitan untuk meraih gelar juara di pentas internasional, khususnya di AFF kemarin. Dan dirinya ingin apa sih yang akan dievaluasi dari sepak bola ini. Dan dirinya ingin melihat prosesnya secara langsung, yaitu dengan bergabung dengan tim Liga 3. Kenapa Liga 3? Karena dia ingin melihat proses bagaimana tim dari bawah menuju ke kasta persepak bolaan tertinggi di Indonesia. Dan ada pun alasan khusus untuk Persikota adalah tidak jauh ataupun tidak lepas dari kedekatannya dengan tim yang bermarkas di kota Tangerang ini, di mana kita ketahui bahwa Prilly juga tinggal di kota Tangerang. Seperti itu, rekan Nila. Rauf, untuk alasan dari Prilly sendiri memang karena ingin terjun dan tahu lebih banyak begitu ya tentang sepak bola. Lalu adakah konsep atau mungkin gebrakan-gebrakan yang sudah Prilly siapkan untuk hal ini? Ya, terima kasih rekan Nila. Memang dari wawancara yang kami lakukan dengan Prilly tadi malam, bahwa dirinya ingin menjadikan Persikota ini sebagai untuk market sendiri, di mana partnership, di mana dirinya akan membuka kerjasama dengan orang-orang yang peduli dengan sepak bola, khususnya Persikota Tangerang. Dan kemudian untuk tim sendiri, dirinya mempercayakan kepada tim pelatih dan juga manajemen untuk bagaimana mengakomodir ataupun memilih para pemain, di mana kita ketahui bahwa Persikota Tangerang sendiri di saat ini akan berlaga di fase nasional di grup A yang akan digelar pada minggu besok melawan Persikasi, dan di mana di sini memang tidak ada lagi pemilihan pemain. Namun dirinya sudah bertekad bahwa apapun hasilnya ke depannya, dia akan mempercayakan tim untuk pemain sendiri kepada sang pelatih. Jadi seperti itu, rekan Nila. Tanggapan dari supporter Persikota sendiri melihat masuknya sosok Prilly Latukonsina ini seperti apa? Ya, memang kemarin saya juga sempat menemui ada dua supporter besar dari Persikota Tangerang, yaitu Benteng Mania ataupun kerap kita sebut dengan Batman, di mana mereka sangat setuju sekali, bahkan sangat gembira dengan hadirnya Prilly di Persikota Tangerang, karena memang selain nama besar yang saat ini ada di dalam diri seorang Prilly, dirinya juga bisa memberikan dana segar tentunya kepada Persikota Tangerang, di mana kita ketahui bahwa Persikota memang semenjak tidak adanya dana APBD dulu
sedikit kesulitan untuk mengarungi Liga 3. Dan saat ini dengan hadirnya Prilly, tim ini menjadi sangat optimis, bahkan dengan hadirnya juga pelatih baru, mereka optimis bahwa Persikota Tangerang akan bisa lolos ke Liga 2 Indonesia. Kemudian saya juga berbincang-bincang dengan Kurvanot, di mana ada sosok Black di sana, ataupun Romano Evans, yang hampir sepakat juga dengan Benteng Mania, di mana mereka sangat gembira karena Prilly ini bisa mengangkat nama Persikota itu sendiri, di mana sebelumnya kan nama Persikota itu memang terbenam karena bermain di Liga 3, namun dengan hadirnya Prilly, nama Persikota semakin dikenal oleh publik, bahwa Persikota itu masih ada. Seperti itu, rekan Nila. Oke, terima kasih banyak Rauf atas informasinya. Untuk mengetahui bagaimana pernyataan lengkap dari Prilly Latukonsina, saudara telah terhimpun wawancaranya untuk Anda. Aku ceritain dulu kali ya, kenapa aku mau klub bola gitu ya. Karena kemarin, selain aku suka hal baru, tapi kemarin aku nonton AFF 2020 agak sedih juga karena kita belum bisa menang. Terus aku orangnya suka mengevaluasi, kenapa nih kita nggak bisa menang, dan kalau misalnya kita ingin memajukan sepak bola Indonesia, apa yang perlu dibenahi? Oh, yang harus dibenahi adalah grassroots-nya dulu, klub-klub sepak bola ini dulu nih harus berprestasi untuk melahirkan pemain-pemain yang berkualitas, bertalenta untuk timnas kita gitu, yang nanti ujung-ujungnya bisa membanggakan sepak bola kita ke liga internasional, ke laga internasional. Nah, terus kenapa Persikota? Karena satu, aku itu nggak mau setengah-setengah. Pokoknya kalau aku udah ngambil kerjaan itu harus 100% committed. Nah, Persikota ini paling deket sama kediaman aku. Memang Persikota Tangerang, aku lahir di Tangerang, aku tinggal di Tangerang. Sehingga dari segi waktu itu lebih efisien. Aku bisa lebih meluangkan waktu aku pulang syuting, aku bisa langsung meeting, aku bisa langsung melihat mereka latihan, sebelum kegiatan melihat mereka latihan dulu. Aku lebih mudah untuk mengkontrol gitu langkah-langkah Persikota, sehingga aku bisa 100% committed di sini. Terus kenapa memilih Liga 3? Aku kan baru di klub bola. Nggak mungkin aku langsung pengen ngambil Liga 1 tanpa tahu dulu prosesnya seperti apa. Makanya itu alasan aku ngambil Liga 3, karena aku ingin tahu prosesnya seperti apa sih untuk Liga 3 maju ke Liga 2, Liga 2 maju ke Liga 1. Masa sih aku baru belajar klub bola, baru masuk ke klub bola, udah ngambilnya Liga 1. Itu malah menurut aku resiko yang lebih besar dan instan gitu. Aku nggak mau yang instan kayak gitu, karena aku nggak mau aku gabung di klub bola, oke, meledak beritanya, tapi aku I don't know nothing about it gitu. Aku nggak mau kayak gitu. Makanya aku pelajarin dulu, sebelum gabung di Persikota juga aku pelajarin dulu, diskusi banyak banget sama tim Persikota, dan pelajari prosesnya apa yang perlu kita lewatin untuk bisa lolos ke Liga 2 dan Liga 1. Itu sebenarnya sebabnya aku ngambil Liga 3. Tapi mengurus sepak bola kan sulit, kebanyakan bahkan pengusaha banyak mengeluarkan uang, bukan malah menghasilkan uang. Ini udah siap belum seperti itu? Kalau misalkan ternyata di Liga 3 ini gagal dan tahun depan harus ngulang lagi. Ya, itu udah kita antisipasi sih, karena kan nggak mungkin kita berandai-andai sama kemungkinan terbaik aja. Pasti ada yang namanya kemungkinan terburuk, gimana kalau nggak lolos Liga 2 dan semuanya. Itu kita udah ada plan A, plan B-nya sih. Jadi alhamdulillah tim udah kompak nih yang penting. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.